الوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la ilaha illa wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang kita harapkan syafaatnya di umil akhir nanti. Halo, saya selaku perwakilan pimpinan anak cabang Kecamatan Pekuncen di organisasi IPNU dan IPPNU, yaitu organisasi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Saya di sini ditugaskan untuk mengisi materi tentang organisasi. Kalian pasti bertanya-tanya kan, apa sih organisasi? Dan apa itu tujuan organisasi? Organisasi adalah sebuah wadah atau tempat berkumpulnya orang yang bekerja sama, yang dilakukan secara rasional dan sistematis, yang terpimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan tertentu, memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Apa sih tujuan organisasi? Berikut beberapa tujuan organisasi yang secara umum banyak dijadikan sebagai tujuan dari pembangunan organisasi, yaitu 1. Meningkatkan kemandirian serta kemampuan sumber daya yang dimiliki. 2. Sebagai wadah individu untuk menunjukkan minat dan bakat. 3. Wadah untuk memiliki pengawasan dan kekuasaan. 4. Membantu setiap individu yang ada di dalamnya agar dapat meningkatkan pergaulan serta memanfaatkan waktu luang secara optimal secara bermanfaat. 5. Wadah yang membantu mencari keuntungan bersama-sama dengan kerjasama yang sudah terbagi dengan baik. 5. Membantu untuk pengelolaan lingkungan bersama-sama. 6. Mencapai tujuan secara efektif, efisien sesuai dengan yang telah menjadi tujuan awal organisasi tersebut dibentuk. Organisasi memang harus jelas tujuan serta arahnya untuk melaksanakan tugasnya di dalam yang sudah tertuang dalam visi dan misi organisasi tersebut. Tentunya hal ini harus sudah ditentukan sejak awal karena berkaitan dengan pembagian tugas serta bentuk kerjasama yang akan dilakukan masing-masing anggota yang ada di dalamnya. Di dalam organisasi kita harus memerlukan kerjasama. Tujuan organisasi akan menjadi arah perjalanan organisasi tersebut dalam menentukan kegiatan yang akan dilakukan. Dan lingkungan yang kegiatan seperti kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi menjadi pendukung dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan sebelumnya. Tentu kita juga perlu peralatan, sarana dan materi, bootcamp dan barang modal lainnya yang dapat menjadi tempat bekerja atau berkumpulnya organisasi. Dan tentunya komunikasi yang baik antar anggota untuk menjadikan organisasi tersebut menjadi organisasi yang berjalan dengan baik dan optimal. Cukup sekian pengertian organisasi dari saya. Nanti akan dijelaskan apa sih itu organisasi IPNU IPPNU. Nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Cukup sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Bagus Saputra. Melanjutkan dari teman saya, Rekan Sumarno, akan menjelaskan apa sih IPNU IPPNU. Ya, di sini IPNU IPPNU adalah Badan Otonom Nahdlatul Ulama yang berfungsi membantu melaksanakan kebijakan NU pada elemen pelajar dan santri. Berdirinya IPNU IPPNU sudah lama ya teman-teman. IPNU IPPNU berdiri pada tanggal 20 Jumadil Akhir, bertepatan pada 24 Februari 1955. Dan 1 tahun kemudian berdiri Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama atau IPPNU yang berdiri pada tanggal
5 Maret 1955 atau bertepatan pada 8 Rajab 1374 Hijriah. Tidak lain dan tidak bukan, pendirinya yaitu suami istri. Siapakah dia? Yaitu Kiai Haji Thaha Mansur dan Hajah Masroah. Ya, Ibnu IPPNU. Nah, biasanya kan teman-teman itu berpikir bahwa Ibnu IPPNU itu adalah organisasi yang biasanya itu pengajian lah, sholawatan ya. Bener, emang bener, tapi perlu kalian ketahui bahwa selain dari itu, Ibnu IPPNU juga banyak macamnya. Di situ ada bidang banyak sih, yang suka melukis seni budaya ada, yang suka YouTube vlogger, yang IT ada, tenang, semua itu ada. Karena di situ menampung banyak sekali ya teman-teman bakat, dan teman-teman itu bisa menyalurkan bakatnya di situ. Jadi tidak hanya pengajian, tidak hanya sholawatan yang inti, tapi banyak. Di struktural itu sudah struktural banget, dari tingkat terkecil sampai yang teratas atau pusat. Yang pertama yaitu pimpinan pusat. Yang di pusat itu, setelah di pusat ada pimpinan wilayah setara dengan Jawa Tengah atau provinsi. Yang di bawahnya lagi pimpinan cabang atau setingkat kabupaten. Di bawahnya lagi anak cabang atau setingkat kecamatan. Di bawahnya lagi ada setingkat ranting atau desa, pimpinan ranting. Dan ada lagi yaitu pimpinan anak ranting atau setingkat RW. Waduh, luar biasa banget ya teman-teman, bahwa sudah terstruktur. Dan tak lupa lagi pimpinan komisariat. Nah, bagi yang teman-teman di sekolahan atau di madrasah, itu pimpinannya komisariat. Tenang, di situ pasti ada. Alhamdulillah, nanti tak buatin, oke? Di pimpinan komisariat setengah sekolah itu nggak usah muluk-muluk lah, pokoknya insya Allah panjenengannya mau ekstra sudah ada di sini. Jadi teman-teman jangan ragu lah, mari bergabung bersama kami di IPPNU. Karena di IPPNU bukan hanya agama juga, tapi tak usah ragu lah pokoknya teman-teman, karena saya teringat dawuh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Apakah itu? Sopo wonge kang nguri-nguri NU bakal tak anggap santriku. Lan sopo wonge kang dadi santriku tak dongakno husnul khotimah. Nah, itu yang menjadi salah satu penyemangat saya, alasan saya, karena mohon maaf ya, saya pribadi belum nyantri jadi pengen dianggap santri nih Mbak. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai pelajar Indonesia, siapkanlah barisanmu, bertekad bulat bersatu di bawah kibaran Panji Ibnu. Ayo hai pelajar insan yang setia, kembangkanlah agamamu dalam negara Indonesia, tanah air yang ku cinta. Dengan berpedoman kita belajar, berjuang serta bertakwa. Kita bina wadah nusa dan bangsa untuk kejayaan masa depan. Bersatu wahai pelajar Islam Jaya, tunaikanlah kewajiban yang mulia. Ayo maju, pantang mundur, dengan rahmat Tuhan kita perjuangkan. Ayo maju, pantang mundur, pasti tercapai adil makmur.